Baik, kita lanjutkan pembahasan kita dengan agama sipil. Apa pentingnya agama sipil? Baik, konsep tentang agama sipil sangat penting karena agama tersebut diharapkan bisa mempersatukan masyarakat yang tingkat perbedaannya sangat tinggi, yang amat heterogen. Nanti kita lihat bagaimana agama sipil bisa mempersatukan masyarakat dengan tingkat perbedaan tinggi itu. Agama sipil adalah segala macam bentuk kepercayaan dan upacara-upacara yang berhubungan dengan masa lampau, masa kini, dan masa datang dari suatu bangsa yang dianggap memiliki kekuatan transendental. Jadi itu arti dari agama sipil. Jadi segala macam bentuk kepercayaan dan upacara-upacara ya yang dilakukan oleh suatu bangsa yang dianggap memiliki kekuatan transendental. Agama sipil menciptakan kohesi sosial karena dia melampaui denominasi, dia melampaui suku, melampaui ras, melampaui agama-agama. Jadi, dia diharapkan mempersatukan suku-suku yang berbeda-beda, agama yang berbeda-beda, denominasi yang berbeda, ras yang berbeda-beda. Dalam agama sipil dimasukkan semua upacara-upacara yang dirayakan oleh rakyat guna mengenangkan hari-hari penting bagi satu bangsa. Misalnya perayaan hari kemerdekaan atau hari pahlawan. Upacara-upacara tersebut dianggap bersifat religius karena mereka sering mewakili sesuatu yang lebih tinggi, ya, dan kelihatannya memiliki kekuatan tersendiri pula. Ya. Mereka mempunyai kekuatan yang setara dengan kekuatan-kekuatan di dalam agama. Memang agama sipil ini sangat khas di Amerika Serikat. Ya. Banyak upacara-upacara sipil seperti hari ulang tahun kemerdekaan, ya, hari pahlawan, mungkin hari ulang tahun presiden, memiliki kualitas religius. Dalam upacara-upacara tersebut, orang merayakan nilai-nilai nasional. Orang merayakan kesatuan nasional. Nah, sebagaimana dalam agama Wahyu, ada tempat-tempat ziarah, ya. Mungkin untuk orang Kristen ada Yerusalem, ada Roma, ada Lourdes, ada Fatima, ada Mekah. Ya. Demikian juga agama-agama sipil ini juga memiliki tempat-tempat ziarah. Ya. Bisa jadi tempat-tempat ziarah itu adalah tugu-tugu peringatan, mungkin juga makam para pahlawan, atau tempat-tempat tertentu ya, yang berkaitan dengan negara. Dan kalau agama Wahyu memiliki kitab sucinya tersendiri, ya, agama sipil juga memiliki kitab suci. Dan kitab suci dalam agama sipil itu adalah undang-undang atau peraturan-peraturan yang di dalamnya terkandung kebenaran-kebenaran tertinggi atau nilai-nilai tertinggi dari bangsa tersebut. Nah, selanjutnya, agama sipil juga memiliki objek-objek sakral. Sama seperti agama-agama Wahyu. Ada simbol-simbol sakral, salib, rosario, patung, tasbih. Ya. Demikian juga agama sipil. Mereka memiliki simbol-simbol sakral, seperti bendera, patung-patung pahlawan mungkin, atau simbol-simbol negara lainnya. Agama sipil juga memiliki santo santa.
Dan santo-santa dalam agama sipil itu adalah pahlawan-pahlawan negara, baik pahlawan-pahlawan militer maupun sipil. Jadi apa yang ada dalam agama Wahyu ditemukan juga di dalam agama sipil. Nah, sekarang apabila agama sipil dipercayai atau dianggap mempunyai kekuatan yang mempersatukan bangsa, maka dia mestinya bisa mempersatukan atau bisa mengatasi konflik-konflik yang terjadi di dalam bangsa tersebut atau di dalam masyarakat tersebut yang mungkin berasal dari suku berbeda, dari ras berbeda, dari agama berbeda, dari mungkin denominasi yang berbeda. Ya. Jadi itu ujian untuk agama sipil yang mempunyai kekuatan untuk mempersatukan, berarti dia mampu mengatasi perpecahan-perpecahan di dalam satu bangsa yang ditimbulkan karena adanya perbedaan dalam bermacam-macam hal. Menurut Robert Blah, ya, agama sipil adalah khas Amerika Serikat. Ya. Dan menurut dia, agama Kristen atau kekristenan dan agama sipil adalah dua hal yang berbeda. Satu tidak bisa menggantikan yang lain karena mereka memiliki fungsi yang berbeda-beda. Menurut dia, agama sipil berperan di wilayah publik, ya, sedangkan agama Wahyu berperan di sektor privat. Jadi itu bedanya. Ya, agama sipil berlaku di ruang publik, sedangkan agama Wahyu berlaku di ruang privat. Bukan kita membawa agama Wahyu ke ruang publik seperti yang banyak terjadi di negara kita. Ya, banyak peraturan-peraturan, perda-perda yang didasarkan pada pertimbangan agama tertentu dan berlaku untuk publik. Ya. Pembagian ranah publik dan ranah pribadi menjadi sangat penting karena keanekaragaman agama yang dialami oleh bangsa tersebut. Ya. Dan keanekaragaman agama itu ya bisa menjadi penghalang dalam pengambilan keputusan. Ya. Jadi bayangkan kalau keputusan-keputusan di wilayah publik didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan agama tertentu, itu menjadi bermasalah. Oke, nah di Indonesia kita tidak mengenal apa itu agama sipil, tetapi gagasan yang berada di balik agama sipil itu perlu diperhatikan agar orang tidak mencampur adukan ranah publik dan ranah privat dalam kehidupan berbangsa. Ya. Sebetulnya Pancasila itu adalah agama sipil sebetulnya. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu kan berlaku untuk semua orang dari berbagai suku, dari berbagai ras, dan dari berbagai agama. Jadi dia berlaku di wilayah publik. Sedangkan mestinya agama-agama Wahyu itu hanya berlaku di ruang privat. Dalam banyak hal, ya, pemerintah kita ya, seringkali karena desakan golongan-golongan tertentu ya, terlalu banyak mencampuri urusan-urusan yang sebetulnya wilayah privat. Ya. Kita masih ingat ya, undang-undang pornografi misalnya. Ya. Jadi karena desakan-desakan kelompok-kelompok tertentu, akhirnya jadilah undang-undang itu yang berlaku untuk semua orang, walaupun tidak cocok untuk konteks-konteks tertentu misalnya. Ya. Jadi orang Papua misalnya atau orang Bali misalnya bisa dianggap melakukan tindakan pornografi berdasarkan undang-undang pornografi tersebut. Itu beberapa konsep ya
yang bisa kita lihat tentang agama sipil, ya. Apa pentingnya agama sipil itu dalam konteks masyarakat yang heterogen, ya. Jadi karena agama wahyu tidak bisa lagi mempersatukan masyarakat yang berbeda-beda agamanya, maka diharapkan agama sipil itu yang bisa mempersatukan kelompok yang berbeda-beda itu. Karena itu dikatakan bahwa agama sipil itu berlaku di wilayah publik, sedangkan agama wahyu berlaku di wilayah privat. Oke, saya kira itu tentang atau bagian pertama tentang agama dan kohesi sosial atau integrasi sosial. Sedangkan bagian berikutnya 7.2 tentang agama dan konflik sosial akan kita bahas dalam kuliah berikutnya.